Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku semuanya dimanapun kalian berada, hari ini saya akan mencoba menghadirkan atau berbagi materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, namun sebelumnya jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara mensubscribe ya channel ini dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan untuk mempelajari materi-materi pada video-video berikutnya. Dan jangan lupa like, share, and comment. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah mendukung channel ini. Baik, pada kesempatan kali ini, di sini kami hadirkan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 ya, SMA kelas 10, PAI SMA kelas 10, yaitu bab pertama tentang aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya mulai materi kali ini dengan diawali ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum kita mengikuti pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama diawali dengan doa. Semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Doanya dengan sebuah nazom ya, doa dinazomkan menggunakan bahar rojaz ya. Saya gunakan nada versi saya sendiri, nanti kalian boleh menggunakan nada apa saja, yang penting sesuai dengan bahar rojaznya. Baik, nada yang saya gunakan versi saya sendiri. Mari kita bersama-sama doa dan ikuti doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahil lana ya Rabbana durusana, balligh amalana wa qawi hifzana. Mudahkanlah bagiku oh Tuhanku, mudahkanlah semua pelajaranku, sampaikanlah semua cita-citaku, dan kuatkanlah semua hafalanku. Amin ya robbal alamin. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan dalam mempelajari sebuah ilmu, dan kita disampaikan atau dikabul cita-cita kita semuanya, dan hafalan kita diberikan kekuatan ya, kuat hafalannya. Amin ya robbal alamin. Oke, pembelajaran kali ini kita terlebih dahulu memahami kompetensi intinya dulu ya. Yang pertama, pembelajaran ini ya, inti kompetensinya adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Nah, jadi nanti ketika kita membahas tentang aku selalu dekat dengan Allah, tentunya poin yang pertama harus mampu menghayati dan mengamalkan ya ajaran-ajaran agama yang terkait dengan aku selalu dekat dengan Allah pada kehidupan kita sehari-hari. Kemudian menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab,
peduli atau toleran dan damai, santun, responsif, dan proaktif ya, sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan pergaulan dunia. Kemudian yang ketiga, memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metagogik ya, metakognitif gitu ya, metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan sebuah masalah. Yang terakhir, kompetensi intinya adalah mengolah, ya, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, gitu ya, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kemudian kompetensi dasarnya yang pertama dengan kode 1.3 lebih spesifik lagi yang kita bahas tentang aku selalu dekat dengan Allah. Yang pertama, meyakini bahwa Allah Maha Mulia, meyakini bahwa Allah Maha mengamankan, meyakini bahwa Allah Maha memelihara, meyakini bahwa Allah Maha sempurna kekuatannya, meyakini bahwa Allah Maha penghimpun, meyakini bahwa Allah Maha adil, dan meyakini seyakin-yakinnya tidak ada keraguan bahwa Allah Maha akhir. Kemudian yang kedua dengan kode 2.2 ya, memiliki sikap keluhuran budi ya, dari implementasi keyakinan kita terhadap Allah yang Maha Mulia, Allah yang maha mengamankan hingga akhir ya, kita memiliki sikap keluhuran budi, kekukuhan pendirian, pemberi rasa aman, tawakal dan adil sebagai implementasi pemahaman kita terhadap Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min Al-Wakil, Al-Matin Al-Jami Al-Adl dan Al-Akhir. Oke, yang ketiga dengan 3.3, menganalisis makna Asmaul Husna tentang Al-Karim, ya, Asmaul Husna Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl dan Al-Akhir. Kemudian yang keempat, 4.3, menyajikan hubungan makna-makna Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl dan Al-Akhir dengan perilaku keluhuran budi. Gitu ya. Jadi menyajikan sebuah hubungannya antara Asmaul Husna yang 6 ini dengan keluhuran budi, kekukuhan pendirian, rasa aman, tawakal dan perilaku yang adil. Oke, kita ikuti berikutnya. Judul yang pertama yaitu berangkat dari bagian A, memahami makna Asmaul Husna itu sendiri. Jadi ini judul daripada tema aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama mengetahui Asmaul Husna. Jadi memahami makna Asmaul Husna. Apa sih ya makna Asmaul Husna itu? Nah, kita berangkat dari sebuah definisi atau pengertian Asmaul Husna sendiri ya, sebelum kita jauh mempelajari bab-bab berikutnya tentang Asmaul Husna, kita harus tahu dulu makna apa itu Asmaul Husna. Nah, jadi Asmaul Husna terdiri atas dua kata, sahabat-sahabatku semuanya ya. Jadi Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu ada kata al-asma
di sini ya, yang berarti sebuah nama-nama. Jadi jamak ya, kalimatul jamak. Jadi asma, nama-nama. Dan ada kata al-husna ya, artinya baik atau indah. Nah, jadi dapat kita maknai, dapat kita simpulkan pengertian Asmaul Husna dari dua kata itu adalah apa? Asmaul Husna sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dapat kita pahami otomatis bahwa nama Allah itu memiliki nama yang tidak sedikit, artinya lebih dari satu. Karena ada kata nama-nama Allah yang baik lagi indah. Ada berapakah nama-nama Allah yang baik itu? Gitu ya. Nanti kita akan diketahui pada bab berikutnya atau pada penjelasan berikutnya. Jadi sudah tahu dulu pengertian Asmaul Husna, yaitu ada nama-nama dan husna sendiri adalah baik atau indah. Asmaul Husna nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki dengan tanda petik yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti daripada Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang banyak, artinya lebih dari satu ya. Nama-nama yang baik lagi indah dan hanya dimiliki Allah itu tertera dalam dalil Al-Quran surat Toha surat ke-20 ayat 8. Kalian bisa buka sendiri di Al-Quran surat Toha ayat 8. Nah, di situ ayat Al-Quran menegaskan yang artinya di sini saya tulis langsung singkat ya, artinya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan melainkan Dia Allah. Dia Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Nah, jadi redaksi kalimat Asmaul Husna ini adalah langsung dari Al-Quranul Karim itu sendiri. Jadi tidak mengada-ngada bahwa Allah punya nama Asmaul Husna, itu tidak mengada-ngada ya. Jadi memang berdasarkan dalil yang kuat, yaitu bersumber dari sumber hukum Islam paling pertama, yaitu Al-Quranul Karim. Baik. Yang kedua, kita mengetahui dalil tentang Asmaul Husna-nya untuk menguatkan keimanan kita bahwa Allah memiliki nama-nama yang begitu indah dan baik. Yang pertama, dalil Asmaul Husna juga tertera ya di dalam firman Allah Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 180. Ini juga sama menjelaskan tentang Asmaul Husna. Bunyinya, nah kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 180. Mari kita bersama-sama membaca, karena membaca Al-Quran itu sangat besar sekali pahalanya. Yuk kita ikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Baik. Nah, artinya walillahil asmaul husna ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna. Lillahil asmaul husna. Allah memiliki
nama-nama yang baik. Fada'uhu biha. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fada'uhu biha, maka meminta, maka bermohon kepada Allah biha, dengan menyebut nama-namanya yang baik. Itu ya, nama-namanya yang baik itu. Jadi ketika kita memohon, berdoa kepada Allah, satu, itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Fad'uhu, mohonlah kalian semua kepada Allah, ya. Dengan apa? Menyebut biha, dengan menyebut asmaul husna, nama-nama Allah yang baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Fattahu, ya Alim, ya Razzaqu, ya Karim, ya. Hajat kita sebutkan dengan nama-nama yang terkait dengan hajat kita, supaya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Ya Fattahu, ya Alim, ya Razzaqu, ya Karim, iftah qulubana futuhal arifin. Gitu ya. Nah, kemudian wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Ya. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa-apa yang mereka kerjakan sendiri tentunya ya. Oke. Jadi jangan ikuti orang-orang satu yang tidak berdoa kepada Allah dalam setiap masalahnya, merasa dia sanggup sendiri dan dia mampu sendiri tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak berdoa. Padahal fad'uhu, padahal doa itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping kita berdoa memohon agar segala hajat kita diijabah sama Allah, doanya kita pun adalah bentuk ibadah kita kepada Allah karena kita melaksanakan ketaatan sesuai perintah Allah. Apa? Yaitu berdoa. Jadi kita memohon, punya hajat, punya cita-cita. Di samping itu doa kita itu sebetulnya sedang ibadah untuk kita sendiri karena sedang melaksanakan kewajiban kepada Allah, yaitu perintah untuk berdoa. Tetapi memang ada sebagian orang yaitu memiliki banyak hajat, tetapi seolah-olah dia mampu sendiri tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak pernah berdoa, memohon pertolongan, memohon perlindungan, padahal semuanya adalah sesuai dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian ya, atau berdoa dengan tidak menyebut nama-namanya, ya langsung saja. Berdoa itu tidak dengan adab, artinya berdoa langsung kepada keperluannya, ya, tidak memuji Allah dulu, alhamdulillah, ya, alhamdulillahi rabbil alamin, memuji Allah dulu, rabbil alamin, ya, zat yang mengurus seluruh alam ini. Nah, itu kan bagian daripada adab daripada berdoa, begitu ya. Kemudian menyebut asma-asmanya, dipuji dulu Allahnya dengan menyebut nama-namanya yang baik. Baru kita memohon pertolongan, memohon hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diijabah. Nah, maka yang mengajukan doa kepada Allah tanpa dengan menyebut nama-namanya, hal-hal seperti itu, satu, jangan diikuti. Yang pertama, tidak berdoa, jangan diikuti. Yang kedua, berdoa tetapi tidak menyebut asmanya yang baik, juga kurang baik dalam adab berdoa, jangan diikuti. Oke. Nah, ini dalilnya ya. Oke, nah, berdasarkan mana hadis ya. Sekarang dalil hadis ya, dalil Asmaul Husna yang kita ambil sumbernya dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Ini tentunya kalau riwayatnya Imam Al-Bukhari adalah hadis yang sahih, yang tentu dapat dijadikan sebuah hujjah gitu ya, dan bisa diamalkan tentunya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsoha dakhalal jannah. Rawahul Bukhari.
Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa inna lillahi, sesungguhnya bukannya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi, sesungguhnya, artinya tidak bohongan, benar-benar. Lillahi, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tis'atan wa tis'ina, memiliki 99 isman, sebuah nama. Ya, Allah memiliki 99 nama. Illa wahidan, kurang satu. Artinya Allah memiliki 99 nama, illa wahidan, 100 kurang satu. Jadi 100-nya kurang satu. Man ahsoha dakhalal jannah. Nah, barang siapa yang menghafalkan Asmaul Husna, gitu ya, dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Berdasarkan hadis di samping, kita lihat bahwa menghafal Asmaul Husna akan menghantarkan orang yang melakukannya itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita tahu bahwa surga ya salah satu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diabadikan. Jadi surga pun sama diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pun dengan neraka. Neraka pun adalah makhluk Allah yang diciptakan, juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di dalam surga penuh kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Dan siapa yang hafal Asmaul Husna ini, dia dijamin masuk surga. Sudah mendapat tiket, mendapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apakah hanya dengan menghafalkannya, seorang dengan mudah akan masuk ke dalam surga? Hafal saja Asmaul Husna, misalkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabil, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahar, Al-Wahhab, ila akhir Asmaul Husna. Jadi sampai akhir, misalkan apal Asmaul Husna, dengan begitu saja terus dapat tiket masuk surga. Nah, jawabannya tentu saja tidak seperti itu, karena menghafal Asmaul Husna harus juga diiringi dengan menjaga Asmaul Husna itu sendiri, menjaga hafalannya, baik menjaga hafalan tadi dengan terus-menerus menzikirkannya, setiap hari dibaca, maupun menjaganya dengan menghindari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan esensi-esensi sifat-sifat Allah SWT yang ada di dalam Asmaul Husna itu sendiri. Jadi tidak sekonyong-konyong kita hafal Asmaul Husna, kemudian setiap hari kita tidak membaca, cukup saja menghafal. Ya, cukup kita hafal dan tidak membaca terus dapat tiket masuk surga. Tidak. Jadi satu yang mendapat tiket masuk surga dengan hafal Asmaul Husna, yaitu menzikirkan, ya. Artinya setiap hari itu dibaca, minimal misalkan pagi hari membaca Asmaul Husna. Ya, di samping menghafal Asmaul Husna juga menjaga Asmaul Husna daripada perbuatan-perbuatan kita yang menyimpang dari makna-makna atau esensi makna Asmaul Husna itu sendiri. Ya, kita tahu bahwa Asmaul Husna, misalkan salah satunya saja, ya, Allah Al-Alim, Maha melihat. Sedangkan ya istilahnya kita bertentangan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah tidak yakin bahwa Allah melihat perbuatan kita. Misalkan, ya Allah melarang perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Tapi kita lakukan itu seolah-olah Allah tidak memantau, padahal Dia tahu. Padahal Dia tahu, Allah Maha melihat. Jangankan yang terlihat mata kita, terbesit dalam hati saja Allah sudah mengetahuinya. Nah, tetapi perilaku-perilaku penentangan itu dalam aturan Allah menunjukkan kita tidak menjaga Asmaul Husna itu sendiri. Makanya itu yang dimaksud dengan masuk surga, ya, adalah orang yang menjaga hafalan Asmaul Husna, menzikirkan setiap hari. Yang kedua, kemudian Asmaul Husna itu sendiri diaplikasikan, ya, makna-makna Asmaul Husna dalam amaliyah, perbuatan, akhlak, budi pekerti kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah sahabat-sahabatku semuanya, pada video kali ini saya akhiri cukup sampai sini dulu, yaitu pembahasan Asmaul Husna semata-mata untuk mendekatkan atau taqarrub
ilallah. Jadi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memahami nama-nama Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik itu. Di sini ada 6 Asmaul Husna yang kita bahas. Ya, bagian pertama tadi sudah mengenai definisi ya arti Asmaul Husna dan kemudian dalil-dalil Asmaul Husna yang menunjukkan kewajiban, artinya dalam berdoa gitu kan ya, dan masuk surga itu tentunya dengan aturan-aturan tertentu. Baik, untuk bab pembahasan berikutnya bagian B kita ikuti pada pertemuan yang akan datang ya. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.